Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada pertemuan kedua kali ini karena sudah membahas tentang komponen serta cara kerja pada kulkas, pada AC maksud saya, mohon maaf. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran mengenai komponen pada kulkas. Nah, sebelumnya di sini apa namanya? Saya kasih absennya nanti pas di grup WhatsApp aja ya. Linknya nanti saya kasih di grup WhatsApp. Baik, Bu. Kemudian kita next aja. Oh, langsung ke komponen. Kita balik lagi ke awal. Eh Sebenarnya komponen pada kulkas itu tuh sama aja ya kayak di AC, cuman ya ada tambah-tambahan komponen sedikit gitu yang agak berbeda dibandingkan si AC gitu. Nah, terus sebenarnya kulkas atau lemari pendingin itu tuh adalah salah satu alat elektronika rumah tangga yang diperuntukkan untuk menyimpan menyimpan makanan agar lebih tahan lama. Biasanya kan kayak telur gitu ya, telur masa simpannya kalau misalkan dia disimpan di kulkas sama yang nggak di kulkas tuh bakalan beda. Bakal cepet busuk kalau nggak taruh di kulkas. Terus habis itu kayak buah. Buah kalau kita taruh di meja sama di kulkas tuh bakalan beda. Atau sekarang nih yang lagi apa ya, ibu-ibu masa kini nih biasanya dia suka nyetok frozen food buat anak-anaknya, entah itu bakso ikan atau misalkan kayak sekedar ya daging ayam atau daging ikan itu kan ditaruhnya di freezer kulkas gitu ya. Makanya ini tuh untuk mempertahankan kesegaran. Ya walaupun nggak selamanya sih, ya tapi setidaknya gitu untuk menjaga makanan agar tetap awet sementara waktu. Nah, komponennya apa aja? Sama seperti sama seperti AC. Pertama nih ada kompresor. Nih, yang ada di sini saya nih, kompresor. Ibaratkan kalau misalkan tubuh kita itu kompresor itu adalah jantungnya. Jadi kayak untuk berfungsi eh, memompa refrigeran atau bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Jadi kayak kalau di kita jantung itu untuk memompa darah, sementara si kompresor ini untuk memompa refrigeran. Refrigeran tuh apa? Tahu lah ya kalian itu suatu kemarin sudah dijelaskan refrigeran itu suatu bahan kimia yang berfungsi untuk mendinginkan gitu ya istilahnya. Kemudian ini posisinya tahu kan ini di mana posisinya kalau di kulkas tuh biasanya di belakang, posisi belakang paling bawah biasanya. Kita lanjut aja. Nah, ini kondensor nih. Nah, kalau misalkan tadi kompresor tuh posisinya paling bawah belakang, ini atasnya. Cuman dia itu suka ketutupan sama body kan, karena untuk melindungi juga kan. Karena ya kondensor ini tuh bisa dilihat di sini fungsinya, yaitu alat penukar kalor yang berfungsi untuk membuang panas. Biasanya nih emak-emak Indonesia nih suka nyuci sepatu anaknya, terus habis itu kalau nggak kering karena hujan, suka taruh belakang kulkas gitu kan. Nah, sebenarnya nih alat penukar kalornya ini tuh di sini kondensor, tapi ya karena kompresornya juga cukup panas gitu ya, cukup mengeluarkan udara panas, jadi ditaruh di situ. Biasanya sepatu ya. Biasanya pengalaman-pengalaman kalau lagi musim hujan gitu. Terus anaknya sepatunya cuma satu, mau nggak mau taruh sini biasanya kan. Karena ini kondensor tuh penukar kalor. Tuh biasanya buang panas, jadi panasnya dibuang. Terus yang dialirkan tuh cuma yang dingin-dingin aja nih dari refrigeran, dari si tadi pertama kompresor. Kita lanjut aja. Nah, ini ada filter dryer. Ini gunanya itu untuk menyaring kotoran yang mungkin terbawa oleh aliran. Karena kan eh, apa namanya seperti kalau misalkan anatomi tubuh manusia ya. Kalau misalkan kita ingat tadi jantung untuk memompa darah. Nah, kalau ini untuk memompa refrigeran karena itu alat jadi kita tuh nggak tahu di dalamnya refrigeran ini ada kotoran atau apa. Misalnya ada
debu yang terbawa atau gimana. Karena kalau misalkan nggak ada filter ini, nanti kalau misalkan debu main asal masuk aja gitu, nanti ke apa makanan kita bakal terkontaminasi sama debu tersebut. Makanya harus harus disaring terlebih dahulu gitu biar dia ini yang keluar nanti di kulkas itu cuman udara bersih aja dan bener-bener pure refrigerant gitu ya. Langsung aja. Nah, di sini ada pipa kapiler. Ini posisinya agak tertutup ya. Kalau misalkan kalian penasaran nih, Bu, saya penasaran, Bu. Saya pengen lihat nih pipa kapiler yang mana, filter dryer yang mana, saya pengen lihat, saya bongkar kulkas emas saya. Jangan ya. Itu nanti insya Allah bakalan ada di lab tahun depan. Jadi kita bisa langsung saya kasih tahu tutorialnya gimana caranya cara apa kulkas itu bekerja langsung nanti pas praktikum. Ini pipa kapiler itu fungsinya untuk menurunkan tekanan refrigeran yang akan masuk ke evaporator. Jadi, kalau misalkan kayak tekanan semakin tinggi itu dia bakal apa ya istilahnya, kalau tekanan makin tinggi itu bakal mudah meledak gitu. Jadi, untuk mengurangi kemungkinan meledak nanti pada evaporator, si tekanan refrigeran itu tuh istilahnya dikecilin gitu di pipa kapiler ini, gitu. Lanjut aja ya, mengingat waktu. Ini ada evaporator. Nih, evaporator nih. Tadi kan diturunkan tegangannya tuh di pipa kapiler. Nah, ini evaporator nih. Nih. Itu fungsinya itu untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Misalkan gini, eh kita masukin apa ya yang hangat ya? Misalkan kita bikin kopi, terus habis itu di sini kalau nggak salah si Rafli ya sama Reza ya ikut pelatihan barista ya. Misalkan nih, si Rapli sama si Reja habis bikin kopi. Misalkan mereka jangan bikin kopi deh, bikin latte aja ya, bikin latte ada susunya gitu kan. Yang lebih yang lebih apa namanya? Kekinian, bukan kekinian. Biasanya anak remaja zaman sekarang tuh sangat disayangkan sekali banyak yang punya mah. Jadinya kalau mesen kopi lambungnya langsung geter. Jadi mesennya latte gitu kan. Ternyata customernya mesennya ice latte bukan hot latte. Sayangnya si Rapi sama Reja ngebikininnya latte yang hot. Jadi sama si Reja sama Rapli latte dimasukin ke dalam kulkas nih langsung nih. Nah, si evaporator ini nih, kopi yang panas tadi kan ada uapnya. Itu tuh dia diserap uap panasnya, pokoknya hawa panas tuh diserap sama evaporator ini. Jadi kayak evaporator tadi nyerap terus nanti dibuang gitu kan. Yang dimasukin hanya refrigerannya aja. Di sekitar si latte yang ini nanti latte-nya jadi dingin gitu. Cuma itu tidak untuk ditiru ya. Kalau misalkan customer pesennya yang dingin ya bikin yang baru pakai es batu. Modal dikit. Lanjut kita ke termostat. Nah, ini termostat. Termostat itu saklar otomatis yang bekerja berdasarkan suhu. Biasanya nih kalau kalian buka kulkas tuh biasanya kayak ada suka beda-beda ya. Kalau kulkas zaman sekarang tuh tinggal digeser kayak ada angka satu, range-nya 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu itu dingin, kedua itu cukup dingin, yang ketiga sangat dingin, yang keempat sangat dingin sekali, yang kelima tuh beku. Biasanya kayak gitu. Kalau di freezer. Nah, itu kalau yang biasanya ada juga kulkas yang diputer kayak dia itu kayak apa ya kayak potensiometer kalau kalian tahu udah belajar kan di elektronika dasar potensio. Nah, ada kayak gitu. Jadi tuh dia nih termostat tuh fungsinya untuk mengatur suhu nih. Kira-kira kita tuh mau pakai suhu yang mana gitu. Jadi kayak bisa diatur di termostat ini. Nah, lanjut ya, langsung heater nih. Hmm, nih, heater tuh fungsinya untuk mencairkan bunga es yang menempel pada evaporator. Evaporator ya, nih, evaporator tuh yang ini tadi kita ulang. Nih, di sini. Ini kalau kalian engeh, ini tuh posisinya ada di bagian freezer sih kalau ini tuh di bagian freezer paling atas tuh kayak gini. Biasanya kulkas pintu satu sih yang bener-bener apa ya jelas gitu bentuknya ada evaporator ini nih. Nah, jadi biasanya di Indonesia
Ya, seperti kalian tahu, biasanya tuh eh, kulkas itu nggak cuma di Indonesia doang sih ya. Cuman kebanyakan orang Indonesia tuh kulkas pintu satu udah muncul bunga esnya masih nggak diservis atau nggak ganti baru gitu. Ini nih berarti ada yang salah pada heaternya ini karena dia tuh fungsinya untuk mencairkan bunga es kan yang nempel pada evaporator. Karena evaporator tuh nyerap hawa panas terus mengeluarkan hawa dingin. Nah, karena terus-terusan mengeluarkan hawa dingin nanti bakal ketimbun jadi bunga es. Nah, karena biar nggak jadi bunga es ini si heaternya itu kayak eh, apa sih mematikan pertumbuhan si bunga es ini. Makanya ini tuh penting banget ya biar istilahnya kalau misalkan gak ada si heater ini bakalan penuh nih freezer kita sama bunga es. Lah terus di mana kita mau naruh makanan kita yang mau dibekuin? Gitu istilahnya. Lanjut. Ada fan motor. Fan motor itu untuk berfungsi untuk menghembuskan angin. eh Biasanya kalau kita buka kulkas tuh bukan cuman hawa dingin aja yang kerasa ya, tapi ada angin-angin dingin juga. Biasanya kalau puasa itu suka buka kulkas cuman biar dapat hawa dingin sama angin dingin. Nah, ini nih yang apa namanya? Yang menciptakan hembusan angin tuh di sini, di fan motor. Gitu. Makanya kadang kalau misalkan buka kulkas, tutup kulkas itu kadang juga suka ada hawa sama udaranya gitu kan. Itu enak banget tuh buat dimainin tuh biasanya. Kalau lagi puasa cocok banget. Lanjut. Nah, ini refrigeran yang tadi saya udah jelasin. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa refrigeran adalah fluida yang mudah berubah wujud dari gas ke cair ataupun sebaliknya gitu. Nah, ini dia tipe R134A gitu. Biasanya sekarang digunakan tuh yang non CFC. Nah, lanjut. Terima kasih. Segitu aja dari Ibu. Karena ya eh paham lah Ibu tuh pasti kalian sudah paham kan dari kulkas kemarin karena kemarin tuh pas saya menjelaskan tentang kulkas tentang AC itu banyak yang bertanya dan pertanyaan tuh cukup-cukup bagus dari kalian semua. Jadi sekarang kita hanya sedikit mereview aja sih karena ya mirip-mirip seperti yang tadi saya bilang di awal. Ya oke, sampai sini ada yang ingin bertanya mengingat waktu. Bu Halo. mau tanya Bu, Oh iya, siapa? Bima Sakti. Boleh, boleh. Bu mau tanya Bu, kalau itu kan ada evaporator ya Bu, buat ngalirin ya. Iya, Nah kalau evaporatornya bocor gimana ya Bu? evaporatornya bocor. Iya, Kalau misalkan maaf, maaf. Kalau misalkan evaporatornya bocor, itu biasanya istilahnya yang tadi saya bilang ya kan, karena evaporatornya itu tadi posisinya di atas itu selain apa sih namanya, dia bakalan lebih apa namanya, lebih sering mengeluarkan hawa dingin dan jadinya bakal ketumpuk bunga es. Jadi kalaupun evaporatornya bocor terus habis itu ada si heater, jadi tuh heaternya tuh jadi kayak overwork gitu. Jadi kayak kebanyakan kerja gitu. Ibaratnya kan kayak kita disuruh kerja 24/7. Jadinya kan kita bakalan capek dan lama-lama kalau manusia ya lama-lama tipes terus meninggal gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, sama kayak si evaporator ini dia bakalan terus-terusan mengeluarkan bunga es sampai akhirnya dia itu nggak bisa bekerja dengan baik dan biasanya kalau misalkan nggak segera ditangani itu dia bakalan mati sih kulkasnya. Udah sih segitu aja. Bagaimana Bima Sakti? baik Bu, jelas Bu, paham Bu. Pertanyaannya bagus tuh. Ayo ada lagi atau mau cukup sampai di sini aja? Cukup Bu. Cukup ya? Oke, terima kasih. Untuk sekarang nggak ada tugas ya, tapi mau minta kesimpulan. Siapa di sini yang berani menyimpulkan? Coba.
Nanti saya kasih nilai plus. Sama tadi David Bima Sakti ya yang nanya ya. Saya kasih nilai plus nanti ya. Yuk, Baik yang Bu, mau terima kasih Bu. menyimpulkan. Mas Tiri, Bu. Oke, silakan Mas Diri. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai kulkas. Terus di bagian-bagian kulkas itu ada kayak kompresor yang mirip lah kayak paru-paru gitu tuh buat nyalurin, buat mompa istilahnya. Kalau ya ini kan dari kulkas, jadinya mompa dari refrigeran tersebut. Terus ada kondensor juga tadi, kondensor yang pe- fungsinya itu nuker kalor gitu, nuker kalor. Terus ada yang lain kayak filter juga tadi udah disebutin sama ibu, fungsinya yaitu yang pastinya jelas karena itu filter jadinya untuk nyaring gitu. Terus ada pipa kapiler juga tadi, eh, yang apa menurunkan tekanan refrigeran kayak gitu. Terus ada yang Mm-mm. lainnya juga termostat kayak buat saklar. Udah Bu, Udah. segitu. Sedikit membenarkan dari Mas Diri. Mas Diri udah bagus banget. Terima kasih Mas Diri. Jadi tadi kan katanya kompresor tuh seperti paru-paru ya. Itu benar, tapi lebih tepatnya seperti jantung manusia yang memompakan refrigeran. Kalau paru-paru kan oksigen, kalau ini darah gitu kan. Oke, udah cukup absennya saya share di grup WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Tidak ada tugas, tugasnya nanti di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, mantap.